Berikut Kiai Haji Samsul Cucun Samsul Rizal, siap-siap Dr. Didik Mukrianto. Itu ngeri depannya kan pun ketua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 3, sahabat-sahabat anggota, Pak Kapolri dan seluruh jajaran dari Polri. Saya nggak banyak Pak, cuman satu saja biar saya nggak kena timernya Pak Ketua Komisi ini. Kalau kita bicara tadi yang disampaikan sahabat-sahabat semua, yang namanya problematika di tubuh Polri yang tiba-tiba kalau dikatakan kemarau setahun bisa selesai dengan hujan satu hari, itu habis semua apa yang dilakukan perjuangan selama ini. Pak Kapolri memimpin institusi di tubuh Polri yang luar biasa, kita selama bermitra dengan beliau. Ini hal yang mungkin kalau dalam keseharian kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi. Karena saya basicnya, backgroundnya tadi disebut di depannya juga ada KH-nya, udah bukan KH nih Pak Bambang. Jadi kita nggak bakalan tahu apa yang akan terjadi esok hari. Nah ini salah satu hal juga sama persis seperti yang sekarang dialami di tubuh Polri. Trust publik yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolri itu adalah bukan hanya arahan Presiden yang selama ini dibangun oleh beliau Pak Kapolri, untuk betul-betul bagaimana aparat penegak hukum yang selama ini mungkin dipandang sebelah mata atau publik itu menyimpan satu banyak ya silent majority itu yang berharap bagaimana namanya law enforcement di negara kita ini betul-betul terwujud. Makanya tadi kalau ada sahabat saya menyampaikan semua apa yang beredar ini adalah kehawasan publik yang harus dijawab oleh institusi Polri, yang kita juga sudah memantau selama ini. Pak Kapolri memberikan arahan di depan jajarannya semua. Ada satu hal yang ini Pak, saya itu kemarin ketika reses itu kemarin, jangankan bapak-bapak semua jajaran Polri yang di bawah, ketika ketemu masyarakat, ketika ketemu tokoh, saya juga ketemu para kiai, pertanyaan ke saya ini, Pak Cucun masih Komisi 3 ya? Kata gitu Pak. Langsung substansinya itu ya ditanya kasus ini, dan mereka ada satu kehausan bagaimana ini bisa nggak apa yang harapan publik ini terwujud, penegakan hukumnya. Nah ini adalah momentum buat Bapak, termasuk Pak semua hal yang terjadi di lingkungan Bapak. Kayak tadi ada hal yang semua sahabat-sahabat menyampaikan. Kita percaya, bukan dengan kalimat sikat, tindak segala macam. Kita percayakan Pak Kapolri, siapapun yang ada di tubuh Polri, gak ada Mabes, gak ada Polda, gak ada apa-apa. Kami percaya, rakyat percaya kepada Bapak, selesaikan semua itu Pak. Jadi jangan sampai ada ya pandang bulu ini misalkan, waduh, pakai gak enak. Misalkan ini harus diselesaikan. Ya dengan standar-standar menyelesaikan masalah yang tidak menimbulkan masalah. Karena bukan pegadaian Pak ya. Itu kan kepegadaian itu tagline-nya menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu kan. Jadi dengan menyelesaikan masalah itu betul-betul di tangan Bapak, di tangan dingin Bapak ini bisa selesai semuanya. Selanjutnya apa yang terjadi karena ini semua sudah jadi sorotan publik di Propam ini Pak, bisa enggak? Karena kalau sudah mendengar di Propam, jangan sampai nanti tupoksi menciptakan keamanan ketertiban ini malah jadi asalnya dari distrust menjadi orang lebih berani. Bukan hanya di levelan institusi Bapak sendiri, rakyat saja. Misalkan sekarang kita ngerinya gini, menghilangkan nyawa orang itu Pak. Kemarin beberapa case di dapil saya itu ada hanya karena Agustusan ribut sedikit, main tusuk-tusuk. Kalau hukum seperti ini, makanya orang kalau ngomong Polri masukkan ke kementerian, kalau seolah-olah nggak butuh Polri, nggak butuh apa. Negara kita ini perlu yang namanya institusi Polri ini untuk hadir di depan menciptakan keamanan dan ketertiban.
Apa yang terjadi misalkan kalau mereka punya keberanian seperti itu? Nah, karena ini namanya satu divisi di Bapak ini sudah menjadi adigiem yang mungkin quote and quote agak sedikit negatif, kami percaya, saya kembali karena saya backgroundnya masuk ke Gedung Senayan ini tadi ada sedikit backgroundnya pesantren, kami punya satu kaidah gini Pak, al-muhafadatu alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah Pak. Ini Kiai Hajinya. Jadi menjaga satu tradisi yang baik dalam satu lingkungan itu adalah satu mekanisme yang harus dipelihara. Menjaga tradisi apa yang sudah dilakukan mungkin para pendahulu Bapak. Kemudian juga inovasi itu wal ahdu bil jadidil aslah, menggali satu hal-hal yang baik, yang lebih baik, yang aslah itu yang lebih baik lagi. Di tangan Bapak selama ini sudah wal ahdu bil jadidil aslah ini luar biasa Pak. Menggali satu format, formulasi. Makanya kalau toh misalkan ini di Propam ini dikatakan kuat udah kelihatan negatif, kami percayakan ke Bapak, ganti namanya. Kalau personil terserah Bapak, kan kewenangannya, hak prerogatifnya di Pak Kapolri, ganti namanya atau tetapi lebih pengawasannya betul-betul punya tugas fungsi yang tadi kata sahabat-sahabat, jangan kasih fungsi terlalu besar, dari mulai lead, kemudian dik, tut sampai ke menyelesaikan ketoknya. Silakan, kami percayakan ke Bapak dari mulai penyelidikan, penuntutan, sampai penyelesaian jadi hakimnya juga di satu institusi. Kami percayakan reformasi ini ke Bapak. Selanjutnya karena saya nengok Pak Kadif Humas nih, ya tadi kebetulan Pak Kadif ini tolong, ketika media bertanya mungkin itu kan dari publik Pak. Sampaikan, Bapak jangan just dulu, kami fokus dalam satu ini. Kehausan ini kan sudah semua, dan ini akan menjadi satu poin mendorong kembali trust publik ini akan muncul. Sampaikan saja. Ketika Bapak ditanya misalkan tentang tadi Kaisar 303 segala macam dalam kajian dan kita akan tindak, itu sampaikan ke publik, jangan Bapak juga menghindar. Ya. Kami ini Pak terus terang Pak, ya kalau misalkan saya ini karena lingkungannya tadi, lingkungan saya itu ya seperti itu. Bagaimana bicara, wah polisi seperti ini, wah polisi seperti ini. Ayo kita buktikan Pak. Saya sudah sampaikan, setiap ada di komunitas saya sampaikan, nih Pak Kapolri sudah sampaikan arahan kepada jajarannya seperti ini. Tidak ada pandang bulu, akan diselesaikan. Termasuk saya sama dengan sahabat-sahabat semua, bapak-bapak semua. Ayo, dalam kondisi seperti ini, modal yang paling utama kita itu adalah jaga soliditas, kekompakan semua. Kalau betul pertanyaan Bapak sudah bagus, kalau mau ikut berbaris, berbaris. Saya akan di Banser Pak, di Ansor. Jadi kalau kaki kanan ke depan semua itu. Kalau berbaris, berbaris. Kalau enggak berbaris ya keluar barisan. Itu udah ketegasan Bapak, kita apresiasi Pak. Apa yang dilakukan selama ini menjadi hal yang ditunggu oleh bukan hanya publik di luar institusi Polri, di dalam institusi Polri ini sendiri sangat mendukung sekali apa yang langkah-langkah diambil oleh Pak Kapolri. Kemudian ya tadi pertanyaan yang paling pertama saya itu tolong sampaikan juga, ketika pertama Bapak tadi paparkan rilis yang dilakukan oleh, karena yang lebih dulu adalah Karopenmas di Mabes Polri, apakah itu sudah ada intervensi belum Pak? Karena kalau yang kedua ketika Polres ini sudah ada intervensi. Nah itu mohon disampaikan juga ke publik, itu pertanyaan yang paling mendasar sehingga biar jelas. Kita sudah sampaikan juga ke publik melalui media bahwa betul ini semua bukan inkonsistensi Mabes Polri, tetapi karena ketidakjujuran dan kebohongan yang dilakukan oleh para pelaku itu. Itu saja. Mudah-mudahan tidak lebih, kalau lebih pun kita siap terima konsekuensi Pak Ketua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya catat ya pasti 1451 sampai dengan 1500. Berarti Diko surplus 4%. Gitu. Ini iya pasti karena Diko sedang didekati oleh, selamat datang Pak Wakil Ketua DPR Pak Dasko Pak. Hadir, tapi dia juga anggota komisi. Hari ini dia menjadi anggota komisi 3, tidak menjadi wakil ketua DPR, tapi pangkat kan melekat. Dan sebelahan itu, dua orang ini bersebelahan itu makin
leket aja Pak. Itu mereka berdua kan sudah koalisi nanti Pak. 2024. Itu aja. Sekedar info saja Pak.